Apa kabar? Ngantuk kah? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ini golongan AB harusnya ada 62, baru ada 59 sama saya, berarti kalian 58 kurang 4. Nggak apa-apa, dikasih tahu dulu teman-temannya untuk segera gabung. Sudah dibacakan materinya, baca atau mungkin menyimak materinya. Jadi materi kita minggu ini adalah terkait dengan klaim pada pangan olahan. Jadi kalau kita mau mengklaim sesuatu, terutama di makanan, itu nggak bisa sembarangan karena memang ternyata sudah diatur di Peraturan Kepala Badan POM nomor 13 tahun 2016. Kalian sudah menyimak videonya, tak? Sudah kan? Sudah, Bu. Antara video sama materi yang saya bagi sama nggak sih? Saya kok curiga. Sama ya kayaknya. Oke, dari materinya ada yang mau ditanyakan? Atau masih bingung? Oh, sama-sama. Materinya sama. Antara materi sama materi yang saya share dalam bentuk PDF sama. Jadi klaim itu memang ada 3 macam, klaim gizi, klaim kesehatan, sama klaim lain-lain. Kalau klaim gizi itu ada kandungan zat gizi sama perbandingan zat gizi. Klaim kesehatan itu klaim fungsi lain, sama klaim penurunan risiko penyakit. Dan kalau klaim lain itu terkait dengan isotonik tanpa penambahan gula, laktosa, dan glukosa. Semuanya sudah diatur di peraturannya Kepala Badan POM nomor 13 tahun 2016. Jadi nggak bisa sembarangan kita kalau mau klaim, oh ini tinggi serat, ini mampu menurunkan diabetes mellitus, bla 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 bla, itu nggak bisa sembarangan. Semuanya harus menyesuaikan dengan di peraturan atau di perundang-undangan gitu. Jadi misalkan nih kalian nanti mau jualan, kemudian jualan pangan fungsional misalkan, itu hati-hati kalau mau mengklaim. Kemudian kalau misalkan nanti mau skripsi mengambil topik pangan, itu kan kalau pangan-pangan di gizi klinik pasti semuanya berbasis pangan fungsional. Itu nanti mesti ada yang tinggi serat, ada tinggi protein, tinggi mineral A, B, C, D gitu kan. Nah itu nggak bisa sembarangan juga kalau mau klaim. Jadi ya semuanya diperhatikan dan disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Begitu sih intinya. Adakah yang mau bertanya? Silakan langsung open mic. Bu, izin bertanya. Oke, ini Afif. Iya, Bu. Afif golongan apa? B, Bu. Oke. Silakan. Bu, kalau produknya itu rendah lemak dan tinggi protein itu berarti dua-duanya juga dihitung, Bu? Iya. Kalau misalnya kalian mau mengklaim satunya rendah lemak, satunya tinggi protein, berarti masing-masing harus dihitung. Lebih jelasnya Dan itu ada di masuknya ini sih. yang klaim gizi berarti, Bu? Sebentar, saya tak lihat PPT-nya. Gimana yang klaim gizi? Berarti itu nanti rendah lemak dan tinggi proteinnya ini masuknya ke klaim gizi ya, Bu? Semuanya?
Bentar. Rendah. Kalau protein iya, ada sumber sama tinggi. Lemak iya, rendah sama bebas. Jadi kata-katanya harus menyesuaikan yang di sini ya. Misalkan lemak, rendah lemak atau bebas lemak. Atau misalkan kata bebas dapat menggunakan kata yang sepadan, misalkan tanpa atau tidak mengandung. Kemudian yang misalkan yang protein itu bisa sumber atau tinggi atau kaya. Selain kata sumber dapat menggunakan kata lain seperti mengandung atau dengan. Jadi kalau mau mengklaim itu cuman kita bisa menggunakan kata-kata di sini. Kalau misalkan kalian punya produk kemudian mau klaim dua, misalnya klaim kandungan gizi lemak sama yang protein ini, itu semuanya harus dihitung lemaknya berapa, proteinnya berapa. Gitu Afif. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Lainnya? Bu Alivia izin bertanya, Bu. Alivia, golongan? B. Oke, silahkan. Misal waktu kita seminar proposal itu, Bu, itu apakah untuk klaim gizinya itu kita untuk klaim gizi di sini harus nguji atau kita ngitung dari bahannya gitu, Bu? Soalnya di sini kan ada kalau tinggi atau kaya serat harus 6 gram, itu 6 gram per 100 gramnya harus diuji. Kalau untuk proposal kalian kalau proposal kan belum membuat produk ya kan, dan belum melakukan pengujian. Jadi kalau hanya proposal itu kalian boleh mengklaim berdasarkan secara teorinya. Jadi kalian bisa mengklaim, kan kalian punya komposisi bahan kan, produknya itu dibuat dari bahan apa aja. Kemudian kalian bisa menghitung secara teoritis per 100 gram produk itu mengandung berapa seratnya secara teoritis. Nanti setelah kalian melakukan penelitian, kemudian kalian melakukan pengujian di lab, itu nanti kalian hitung ulang. Nah, dari situ kalian bisa menentukan apakah klaim kalian di awal, misalkan gini, kalian klaimnya di awal tinggi serat misalkan. Kemudian setelah jadi produk, ternyata seratnya nggak mencukupi, ternyata hanya mengandung. Nah, itu kalian di pembahasan juga harus dibahas. Oh, ternyata di produk ini hanya mengandung serat sekian, sehingga untuk klaimnya itu adalah ini, seperti itu. Gitu Alivia, bisa dipahami? Bisa, Bu, terima kasih. Oke. Jadi kalau yang kalian mengambil topik skripsinya terkait dengan pangan, ini harus benar-benar diperhatikan klaimnya kalian itu seperti apa. Jadi nggak bisa kalau kita sembarangan mau mengklaim ini tinggi-tinggi apa atau rendah-rendah apa gitu. Jadi kalau misalkan di seminar proposal, saya ulangi lagi, kalau di seminar proposal belum melakukan pengujian, kalian boleh melakukan perhitungannya secara teoritis. Jadi kalian tahu, oh nanti 100 gram itu bagaimana gitu kan. Kemudian setelah jadi produk, setelah melakukan penelitian, sudah dianalisa di lab, kalian hitung ulang. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ini cukup membosankan atau cukup bingung atau cukup mengejutkan dengan klaim ini? Bingung, Bu. Ya, bingungnya di mana. Memang ini sih saya akui saya ketika membuat materi ini juga bingung bagaimana cara menjelaskan ke kalian dengan bahasa yang sederhana, karena di sini memang penuh dengan perundang-undangan, di mana kalau bahasa undang-undang itu bagi kita yang orang sains itu memang saya akui agak sulit untuk diterima. Jadi kita perlu membaca berulang kali, karena kadang juga pemahaman per orangnya itu berbeda. Jadi misalkan kalian benar-benar ada yang bingung, monggo silahkan ditanyakan, kita bahas bareng-bareng. Siapa tahu pemahaman saya ternyata itu ada yang keliru gitu. Bu, produknya itu harus 3 klaim ada atau hanya seumpamanya cuma klaim gizi saja boleh, Bu?
Boleh. Nggak harus boleh. semuanya, Harus tergantung seperti itu, Bu. dari produsennya itu mau mengunggulkan dalam klaim apa gitu. Kalau cuma satu aja, misalkan kayak tinggi serat aja, nggak masalah. Oke, Atau terima hanya kasih. misalkan kayak minuman isotonik. Minuman isotonik kan ya klaimnya cuma satu, dia sebagai minuman isotonik, nggak ada yang lainnya kadang kayak gitu. Gitu, Viv. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Lainnya? Dan sekarang yang perlu hati-hati lagi itu kalau klaimnya terkait, kalau yang sekarang ya, itu adalah yang COVID. Jadi kalau misalkan kemarin sempat heboh itu ada tanaman herbal yang dia digadang-gadangkan bisa untuk menyembuhkan atau yang pengaruh positif terhadap COVID. Memang ada beberapa bahan pangan yang dia berpotensi baik terhadap COVID. Nah, saya share dulu, ini ada mata kuliah di pangan fungsional. Kalian udah nggak ngambil ini, cuman saya kira masih relevan sekali dengan apa yang ada sekarang. Karena kalau di Indonesia itu yang terkait dengan klaim ini memang sangat ini ya, sangat rame sekali. Langsung sini deh. Saya jelaskan secara singkat ya. Jadi saya harapkan nanti kalian sebagai ahli gizi nggak mudah untuk terpengaruh masalah klaim, terutama yang klaimnya COVID. Jadi kalau berhubungan dengan COVID dari bahan pangan itu adalah pangan fungsional yang paling paling berperan. Di pangan fungsional ini ada bagian yang esensial, ada yang esensial nutrien, ada yang non-nutrien. Yang non-nutrien ini dia memiliki komponen bioaktif, dan di komponen bioaktif itu kalau ke tubuh kita itu banyak banget yang efeknya, misalkan sebagai antioksidan, kemudian imunomodulator, dan yang paling penting di sini adalah sebagai antioksidan sama imunomodulator. Ntar kayaknya salah PPT. Ntar saya bukakan yang satunya deh, yang sudah saya edit. Bu, saya mau bertanya. Iya, silakan. Ini siapa? Reni. Golongan? B. Apa, Reni? Ini kan saya kan ya Bu ya, misalnya di produk itu ada klaim itu tertuliskan itu dengan 43% susu segar gitu Bu. Berarti itu. Halo, Reni? Iya Bu. Gimana klaimnya mengandung 43% apa tadi, susu segar? Ya, apa itu termasuk dalam kandungan gizi juga apa gimana Bu? Tapi di samping-sampingnya itu juga terdapat itu bentuknya itu bulat, terus dibagi 3 itu Bu, kayak diagram gitu Bu, terus ada kalsium, fosfor sama kalium, terus di tengahnya itu ada dengan 43% susu segar gitu Bu. Itu termasuk klaim apa bukan Bu? Itu kan hanya sekedar klaim bahan baku ya. Setahu saya kalau di peraturan itu kalau klaim bahan baku itu tidak ada. Nanti mohon saya dikoreksi ya bila ada yang salah. Tapi kalau setahu saya kalau klaimnya bahan baku, jadi misalkan dia mengandung sekian persen bahan apa, misalkan terutama yang tadi disebutkan Reni terkait dengan susu,
itu tidak ada. Maksud saya bukan tidak ada, tidak diatur di mana? Di peraturan ini. Jadi yang diatur di sini adalah fungsi zat gizi yang menggambarkan peran fisiologi zat gizi kepada tubuh, kemudian klaim fungsi lain yang berkaitan dengan efek khusus yang menguntungkan, kemudian klaim penurunan ada lagi klaim penurunan resiko penyakit untuk penurunan penyakit. Klaim kesehatan. Kalau di situ ada tulisannya nggak, misalkan yang kalsium gitu. Kalsium dia kata-kata misalkan tinggi kalsium atau sumber kalsium ada nggak? Ren? Halo Reni? Nggak ada, Bu. Cuma ada kalsium, terus fosfor, sama 7 vitamin gitu aja, Bu. Kalau itu bukan klaim, dia hanya kalau memang di produknya ada mengandung itu, dia cuma bilang kalsium dan lain sebagainya, nggak masalah. Tapi yang klaim di sini adalah yang klaim tinggi kalsium atau sumber kalsium, itu sih yang lebih diatur. Jadi kalau dia hanya bilang kalsium, kalau memang dia ada, tidak menyalahi peraturan, cuman ya kurang tepat aja sih kalau menurut saya. Gimana Reni? Iya, Bu, terima kasih. Paham sudah. Saya lanjutkan ya di pangan fungsional sama yang klaim pangan fungsional terkait dengan siapa? COVID. Nah, di sini kalau yang pangan fungsional, bahan-bahan pangan fungsional yang dia punya potensi untuk COVID itu adalah antioksidan sama imunomodulator. Dan dua ini dia tujuannya adalah mengurangi inflamasi. Kalau di COVID-19 dia menyerang tubuh, itu memang menyebabkan inflamasi peradangan kayak gitu. Dan bahan-bahan non-nutrien ini dia fungsinya untuk mengurangi inflamasi. Nah, ini ada COVID-19 yang related sama imunitas. Jadi kalau di dalam tubuh si COVID ini dia perannya sekian banyak. Dan nutrisi ini, yang beberapa jenis nutrisi ini dia punya potensi untuk melakukan yang ada di sebelah kanan. Dan ini bukan berarti nutrisi ini bukan berarti langsung 100%, bukan berarti 100% memang fungsinya seperti ini. Misalkan seperti ini, vitamin D3, itu fungsinya kalau di dalam tubuh terhadap COVID, dia ini untuk mencegah virusnya itu menempel di sel. Memang beberapa penelitian tuh menyatakan seperti itu, tapi di beberapa penelitian yang lain itu ternyata tidak seperti itu gitu kan. Jadi beberapa fungsi itu masih istilahnya masih dalam penelitian lebih lanjut. Cuman di sini di jurnal ini disebutkan bahwa beberapa komponen ini dia punya potensi, dan potensinya tidak langsung 100% menghambat atau mencegah, itu enggak. Contoh yang lain misalkan kalau di sini COVID-19 itu meningkatkan stres oksidatif. Jadi dia akan merusak sel-sel yang lain karena adanya radikal bebas. Kemudian misalkan seperti vitamin C, vitamin D, dan lain sebagainya, itu akan mengurangi stres oksidatif akibat penyakit COVID-19. Jadi efeknya itu tidak langsung, tapi punya efek untuk mengurangi oksidatif stres, dan juga di sini ada lagi yang mengurangi inflamasi. Cuma sekali lagi, bahan-bahan ini di beberapa penelitian itu efeknya positif, di beberapa penelitian lain itu tidak berefek. Jadi masih perlu penelitian lebih lanjut. Kemudian sebagai imunomodulator ini artinya dia dapat meningkatkan sistem imun. Jadi misalkan selenium dia efeknya sebagai imunomodulator, probiotik itu juga. Kalau probiotik dia memang sudah terbukti meningkatkan imunomodulator, tapi efek langsung ke COVID itu juga masih perlu penelitian lebih lanjut. Kemudian vitamin D menurunkan resiko infeksi di saluran pernafasan baik COVID, ini juga
Sama saja di beberapa orang efeknya positif, di beberapa orangnya lain tidak berefek. Jadi memang masih menjadi banyak pertanyaan, dan untuk pemberian seperti ini itu harus sesuai dengan saran dari dokter. Jadi kan dokter akan tahu, oh ternyata pasiennya itu misalkan dia punya komorbid dan lain sebagainya, kondisinya seperti ini dan harus diberi seperti ini, dia harus atas saran dari dokter. Nah, di sini ya tadi bahan-bahan tadi itu kan juga berasal dari bahan pangan. Jadi misalkan seperti probiotik, dia berasal dari pangan fermentasi. Kemudian tadi misalkan seperti apa tadi ya, karotenoid, flavonoid dan lain sebagainya itu ada di bahan rempah-rempah. Kemudian vitamin D ada di dairy product. Tapi bukan berarti kita langsung mengkonsumsi ini kemudian kita kebal sama COVID, juga enggak. Karena juga efeknya ini itu kita mengkonsumsi ini harus dalam jangka waktu yang lama, baru efeknya itu baru akan terasa. Jadi enggak semoro-moro hari ini kita mengkonsumsi terus besok sehat, itu enggak. Jadi ya mau nggak mau kita harus menata pola hidup kita, pola hidup sehat, supaya mendapatkan tubuh yang sehat. Minimal gini, kalau misalkan kita sehat gitu ya, si virus tuh mau masuk ke dalam tubuh kita tuh juga akan ragu-ragu. Atau misalkan virusnya sudah masuk ke dalam tubuh, itu tidak sampai menyebabkan gejala, atau istilahnya kalau sekarang itu OTG, orang tanpa gejala. Atau misalkan kita sudah bergejala, itu nggak sampai yang parah-parah banget gitu loh. Jadi efeknya memang masih macam-macam. Jadi kalian kalau misalkan nanti tahu produk yang yang diklaim dia dapat menyembuhkan COVID dan lain sebagainya, hati-hati dulu, kalian cari secara penelitiannya apakah memang sudah terbukti 100% aman dikonsumsi atau tidak. Hati-hati karena orang Indonesia itu sangat, kalau urusan klaim ini sangat kalau saya bilang terlalu berlebihan. Misalkan seperti sekarang vaksin sudah masuk ke Indonesia. Banyak sekali yang sudah hore-hore-hore dianggap bahwa kalau vaksinnya masuk, semua orang divaksin, kemudian kita bebas pandemi. Nggak seperti itu. Karena vaksin itu hanya bagian dari mengatasi pandemi. Kita masih tetap harus menerapkan 3M dan VDC. Jadi tetap harus pakai masker meskipun vaksin itu sudah ada. Karena vaksin itu bukan mencegah, tapi hanya untuk mengurangi keparahan. Kalau tubuh kita sudah kena vaksin, berarti kan sudah bisa memproduksi antibodi. Kalau misalkan tubuh kita kena virus, antibodinya itu sudah cepat terbentuk sehingga tidak sampai menyebabkan penyakit yang lebih lanjut. Harapannya itu seperti itu. Tapi bisa aja orang yang sudah kena vaksin tapi dia nanti tetap sakit, bisa aja. Cuman tingkat keparahan sakitnya itu bisa dikurangi kalau dia sudah ada vaksin. Begitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan kah? 5 menit lagi. 6 menit. Sudah cukup? Izin bertanya. Oke, silahkan Tasya. Golongan apa? Dari golongan A. Silahkan. Untuk penulisan klaimnya itu berarti disesuaikan dengan peraturan dari kementerian itu ya, Bu? Jadi nggak bisa kayak yang seperti Reni itu, yang hanya berupa terdiri dari bahan-bahannya saja. Nggak bisa. Jadi misalkan gini, kalian bilang vitamin D. Vitamin D dapat membantu penyerapan kalsium. Udah, kalimatnya gini doang. Vitamin D dapat membantu penyerapan kalsium. Kalau misalkan kalian ingin melakukan klaim pada fungsi zat gizi. Contohnya lagi, serat pangan. Mungkin kalian lihat di beberapa produk, serat pangan larut, biasanya dari oats, itu dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah jika disertai dengan diet rendah lemak jenuh dan rendah kolesterol. Kalian pasti akan lihatnya di semua klaim fungsi serat, itu mesti kalimatnya seperti ini. Kemudian serat pangan tidak larut dapat membantu memudahkan buang air besar laktatif jika disertai dengan minum air cukup. Itu pasti kalimatnya itu seperti ini. Pasti basiku.
Contohnya misalkan ada lagi magnesium. Magnesium membantu menjaga kepadatan tulang. Bilangnya mesti begini. Mesti itu. Jadi nggak bisa macam-macam. Mana lagi ya? Udah sih, itu contohnya. Nanti contoh lebih lanjut ada di video praktikum, nanti bisa dicek. Saya kasih contoh lebih detail di sana. Gitu ya, Tasya? Ya, Bu. Terima kasih. Oke, nanti untuk yang praktikum tetap bisa di sini karena linknya sama. Nanti untuk yang tidak praktikum bisa langsung meninggalkan ruang Zoom. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Belum, Bu. Oke, kalau begitu saya akhiri ya untuk kuliahnya. Terima kasih kalian sudah bersedia kuliah siang-siang, ngantuk-ngantuk, mendung-mendung, kayaknya udah mau hujan. Kalau di Jember sih, di Jember area kota mendung doang. Tadi pagi cerah, sekarang mendung, tapi belum ada tanda-tanda hujan. Ya, jangan lupa jaga kesehatan, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, yang tidak praktikum bisa meninggalkan ruang, yang praktikum kita tetap di sini ya. Untuk yang praktikum kalian simak dulu materinya, linknya ada di LMS. Nanti kita bahas jam 3. Kalian kalau mau sholat ya monggo, sebaiknya sih sholat dulu.